perkenalkan saya dengan Laila. Saya akan menjadi moderator untuk sesi lupus pagi ini. Pertama-tama mungkin saya izin dulu membacakan riwayat dari pembicara pertama, Dr. Rahmat Gunadi. Dr. Rahmat Gunadi menyelesaikan pendidikannya di FK Universitas Sriwijaya, kemudian menyelesaikan spesialis penyakit dalam di Fakultas Kedokteran Unpad, kemudian sebagai Fellowship Arthritis Foundation of Western Australia Training Australia, dan konsultan rheumatologi di FKUI. Organisasi beliau aktif di Ikatan Dokter Indonesia, Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia, Indonesia Rheumatism Association, the Indonesian Society on Systemic Lupus Erythematosus, Perhimpunan Osteoporosis Indonesia, dan Asia Pacific League of Association on Arthritis and Rheumatism. Nah, tidak berlama-lama lagi, 20 menit mendatang kita akan simak pemaparan dari Dr. Rahmat Gunadi. Apakah Odapus boleh divaksin? Hal-hal apa saja yang harus diwaspadai? Silahkan dok, waktu kami persilahkan. Ya, baik, Bu Lela, terima kasih untuk pengantarnya dan memperkenalkan saya pada acara ini. Dan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwata illa billah. Segala puji hanya milik Allah, ya tentu saja, yang telah memberikan pada kita kesempatan untuk berjumpa pada kali ini, walaupun tidak secara langsung, ya, tetapi secara daring, ya. Dan saya juga melihat ada teman-teman saya, ada Dr. Linda, Dr. Ginting, ya, yang akan nanti melengkapi apa yang saya sampaikan. Jadi perlu diketahui bahwa yang akan saya sampaikan sama sekali bukan pendapat pribadi saya, tetapi merupakan kumpulan dari berbagai sumber informasi yang saya anggap terpercaya, misalnya dari WHO, dari dari EULAR, ya, kemudian juga dari American College of Rheumatology, dan juga yang kemarin yang terakhir saya sitir juga beberapa slide-nya kepunyaan Prof. Hari, ya. Jadi nanti saya menyampaikan bukan pendapat pribadi, tetapi menyampaikan apa yang sebetulnya sih bisa diunduh di media-media tersebut, ya. Dan kalau ada yang menyaksikan kemarin Prof. Hari juga. Baik, saya akan share screen, ya. Ya. Jadi juga nanti pasti akan ada tambahan-tambahan pada sesi kedua dari Dr. Ginting dan Dr. Linda, ya, yang tidak tersampaikan di sini karena mungkin ada update-update yang saya belum memperolehnya. Baik, ini adalah pertanyaan yang sering diajukan. Saya boleh divaksin, gitu, kalau pasien lupus terutama, ya, dan pasien-pasien autoimun pada umumnya. Kemudian yang kedua, apakah tidak berbahaya buat tubuh saya? Kemudian nanti biasanya pertanyaan berikutnya tuh vaksin yang mana yang paling cocok, gitu kan? Kemudian nanti apakah nanti tidak akan terjadi apa-apa, lalu apakah obat tetap dimakan, ya, dan yang lain-lain. Itu memang pertanyaan sehari-hari yang didapatkan oleh para dokter, dan juga sekarang itu kesulitannya adalah, ya, sebelum saya sampaikan yang berikutnya, bahwa para pelaksana pemberi vaksinasi di lapangan mungkin belum terinfokan dengan update dari rekomendasi dari organisasi perhimpunan profesi seperti PAPDI misalnya. Jadi nanti kalau begitu di screening itu ada autoimun, ya, apalagi memang pasiennya sebetulnya sehat-sehat saja tapi tidak membawa surat pengantar kelayakan vaksin dari dokter, biasanya ditolak, ya, karena katanya tidak layak, ya. Jadi belum layak waktu. Jadi mungkin masih menggunakan rekomendasi PAPDI yang lama, dan juga pada teknikal pelaksanaan teknis vaksinasi yang diterbitkan oleh Kemkes pada awal tahun, atau mungkin pada akhir, ya, awal tahun, bulan Maret, ya. Waktu itu memang belum disebutnya sebelum belum layak. Nah, itu masih berpegang. Itu juga merupakan kesulitan, ya, sehingga
untuk pasien-pasien yang tidak ada yang dari luar pulau misalnya atau dari luar kota, tidak bisa mengunjungi dokter yang biasa menanganinya, ya itu juga agak kesulitan. Ya, ya ini penyakit-penyakit reumatik ya yang nanti akan disampaikan oleh Dokter Ginting. Jadi ada bukan hanya autoimun penyakit reumatik itu, ada yang lainnya juga bahkan dari infeksi juga ya. Dan kita tahu gejala-gejalanya itu tidak hanya pada sendi ya, juga pada di luar sendi, di mata misalnya, bahkan di ginjal, di sistem darah dan lain-lain, serta bisa bergejala sistemik ya. Nah, yang dimaksud dengan penyakit reumatik autoimun antara lain ini yang saya sampaikan nanti adalah saya batasi pada lupus and related syndrome, misalnya sebangsanya Sjogren, systemic sclerosis, ya, kemudian dermatomyositis ya. Reumatik lain nanti akan disampaikan. Dan seperti kita tahu bahwa gangguan ini dicirikan oleh adanya nyeri dari sendi, walaupun tidak semuanya ya. Misalnya kalau Badian Syarif kan tidak menonjol nyeri-nyeri sendinya, hanya beberapa kali aja gangguan pada otot dan tulang, tapi gejala utamanya bukan itu ya. Demikian juga pasien-pasien lain, sama seperti tidak semua lupus misalnya nanti ada malaras ya. Jadi ini adalah gambaran dari beberapa gangguan kesehatan yang terkelompok pada penyakit reumatik yang bisa dibedakan hanya dengan dokter itu melihat dari tangannya ya, misalnya. Yang ini misalnya pada orang dengan artritis reumatoid, yang ini pada orang dengan gout ya, yang ini dengan pada dermatopolimiositis. Maaf, ini pada lupus, ini pada dermatopolimiositis ya. Ini pada osteoartritis ya, ilustrasi saja. Ini juga kadang-kadang dikelirukan, ini dianggap sebagai suatu fotosensitivity pada pasien lupus, tapi karena apalagi kalau pada orang-orang yang sudah usianya pertengahan 50-an, ini biasa disebabkan karena adanya dermatopolimiositis. Demikian pula halnya ya yang kita temukan pada kemerahan pada pipi. Tidak semua pasien lupus. Kalau kita lihat misalnya di poliklinik satu sama lain saling melihat juga tidak semuanya ya. Lalu pertanyaannya nih, kita balik lagi, perlukah penyintas reumatik autoimun divaksinasi COVID ya? Terutama pasien lupus ya. Nah, kita harus lihat ya, manfaat vaksinasi itu apa saja. Manfaat vaksinasi termasuk yang umumnya adalah mencegah penyebaran penyakit menular. Kalau bisa juga bahkan dieradikasinya, ditiadakan tempat itu. Contohnya misalnya seperti cacar yang variola bukan varicella. Lalu juga mengendalikan penularan penyakit ini mungkin nanti juga termasuk di dalamnya COVID, karena kalau habis sama sekali kelihatannya seperti polio, morbid itu kan tetap ada juga. Ya. Nah sekarang kalau kita lihat tujuan vaksinasi COVID ya, ini tujuan utamanya adalah tentu saja ada beberapa bagian ya, menurunkan angka kesakitan dan kematian ya, dan nanti sekarang juga sudah diupayakan untuk mencapai kekebalan kelompok yang kita sering kenal dengan herd immunity itu untuk melindungi kesehatan masyarakat secara menyeluruh dengan segala syarat-syaratnya, misalnya syarat berapa orang yang sudah divaksin, berapa persen penduduk yang divaksinasi, dan tentu saja walaupun dalam pandemi ini produktivitas harus tetap dipertahankan, walaupun tentu saja harus disesuaikan dengan kondisi ya, karena memang nanti kalau tidak ada produktivitas juga nanti akan mempunyai dampak sosial dan ekonomi baik pada perorangan maupun juga pada masyarakat Indonesia untuk seluruhnya. Dan tentu saja yang terakhir adalah suatu upaya berjamaah ya, upaya kelompok yang bisa gotong royong untuk melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Jadi apa yang kita lakukan itu sebetulnya perang ya, jadi harus strateginya strategi perang. Kalau misalnya tidak ikut pada komando, maka kita tidak akan jadi orang yang selamat dan menyelamatkan ya. Lalu apa yang berpengaruh pada keefektifan vaksinasi ini ya? Jadi ada beberapa faktor, ada yang faktor yang terkait dengan dirinya sendiri dari mulai usia, genetik ya, dan penyakit penyerta. Nah ini yang penyakit penyerta adalah pada misalnya contohnya adalah pada orang dengan autoimun ya, khususnya lupus. Lalu juga adanya faktor ekstrinsik ya, penggunaan obat-obatan. Nanti ada yang berpengaruh pada misalnya terbentuknya
antibodi yang terhadap vaksinasi tersebut ya, dan juga lifestyle ya, bagaimana nanti bahwa sistem imun itu juga ditentukan juga oleh lifestyle ya. Kita barangkali masih ingat ya, salah satunya ini kalau misalnya tidurnya tidak cukup, tidak berkualitas, Bang Roma pernah menyampaikan dengan lagunya Jangan Begadang kan. Lalu status nutrisi ya, status nutrisi ini bukan hanya vitamin, karena vitamin itu kan hanya jadi katalisator ya, tetapi nutrisi yang makronutrien dan juga mikronutrien yang lainnya ya, dan bagaimana zat-zat itu diserap. Lalu juga ini ada mengenai faktor lingkungan dan dosis dari vaksin. Tentu saja ini di luar dari konteks karena mereka yang akan menentukan adalah para ahli. Ya. Nah ini yang saya ambil dari slide-nya Prof. Hari ya. Jadi ada kekhawatiran memang pada orang dengan autoimun, khususnya pada reumatik autoimun itu, maka itu katanya pembuatan antibodinya terhadap COVID itu akan lebih rendah, dan memang lebih rendah, tapi kalau kita lihat ya tidak rendah amat ya. Jadi ada sampai 86%. Lalu dan itu dipengaruhi juga memang oleh usia, walaupun di lupus kan jarang yang usia lanjut, tetapi yang berpengaruh adalah pengaruh dari penggunaan obat-obatan ya, termasuk di dalamnya adalah segala apa yang diterapkan pada pasien-pasien lupus, yaitu imunosupresan seperti micofenolat, methotrexate kadang-kadang walaupun tidak banyak pada lupus dipergunakan, dan yang paling banyak digunakan adalah steroid tentu saja, atau disebut glukokortikoid. Nah, oleh karena itu maka obat-obat tersebut ya harus disesuaikan pemberian, nanti ada di belakang bagaimana cara menyesuaikannya ya. Pada pasien nanti harus nanti harus ditanyakan pada dokter bagaimana misalnya menggunakan, kalau seorang menggunakan methotrexate, seorang menggunakan micofenolat, apakah harus ditunda atau bagaimana. Lalu bagaimana ada juga kekhawatiran ya, sekarang itu jadi rada aneh gitu perkembangannya tuh, mungkin karena banyak seliweran dari yang datangnya, terutama yang namanya WhatsApp group ya itu. Lalu ada kekhawatiran yang berlebihan terhadap vaksinasi ya. Dibandingkan dia lebih khawatir terhadap vaksin dibanding dengan COVID-nya sendiri gitu. Nah, itu memang kenyataan ya. Sehingga walaupun sudah waktunya divaksin, kalau tidak diiming-imingi, kalau ada surat vaksin atau sertifikat vaksinasi bisa ke mall ya, atau misalnya tidak boleh mengajar luring, maka ini mungkin tidak ada tidak ada posisi yang menjadi motivasi untuk melakukan vaksinasi. Ya, karena ini yang ditonjolkan adalah efek-efek sampingnya ya. Dan tentu saja tidak ditampilkan yang efek-efek yang memang sudah vaksin tapi tidak apa-apa. Ini juga kaitannya karena sangat terbatasnya ya pengetahuan mengenai keamanan vaksinasi itu, karena penelitiannya sudah belum membuahkan hasil yang memang untuk membuat kita yakin bahwa itu ya. Dan juga pasien-pasien yang apakah vaksinasi pada COVID mempunyai potensi untuk menyebabkan kambuhan atau flare ya, itu juga belum diketahui dengan pasti. Ya. Ini ada penelitian bagaimana keamanan vaksin COVID terhadap pada pasien-pasien dengan autoimmune rheumatic disease ya. Di sini kalau di Meksiko ya, dari berbagai vaksin itu tidak ada yang serius ya, jadi tidak ada yang harus dirawat inap. Kemudian juga ada penelitian lain ini secara observasi itu katanya setara dengan kontrol ya, antara yang normal yang bukan autoimun ya. Demikian juga pada yang penelitian CoronaVac yang ini juga tidak ada yang serius ya. Ini adalah vaksin-vaksin yang sekarang ada ya. Saya tidak akan berpanjang di sini karena kita sudah tahu semuanya. Ini juga vaksin yang sudah diberikan izin untuk dipergunakan ya di negara luar maupun di negara kita ya. Tapi tidak semua vaksin itu ada, dan ini mengenai klaim dari berdasarkan hasil-hasil penelitian mengenai efektivitas daripada masing-masing vaksin. Ya. Oke. Kemudian ini juga kita sekarang mengenal berbagai varian ya, yang terakhir adalah Omicron ya, bukan Panthéicron.
Dan yang sedang dikembangkan vaksin-vaksinnya sekarang adalah ini ya, termasuk vaksin yang BUMN dan kita vaksin Nusantara dan lain-lain ya. Lalu ini juga saya ambil dari slide-nya Prof. Hari ya. Apa yang harus dipahami pada vaksinasi COVID ya. Jadi tentu saja pasiennya harus di dalam kondisi remisi ya. Nah, saat ini yang tersedia adalah semuanya non-live vaksin. Jadi tidak non-live vaksin. Jadi itu tidak ada kontraindikasi, kecuali kalau vaksinnya yang dipergunakan di India itu kan ada yang disemprotkan ke hidung ya, nasal, secara nasal. Dan juga risiko terjadinya kekambuhan tuh vaksin kecil ya. Namun pada pasien-pasien ini di sini yang harus disesuaikan adalah adanya penggunaan di obat-obatan yang memang nanti akan berpengaruh pada sistem imun. Jadi nanti akan kita bicarakan di belakang ya. Dan tentu saja protokol kesehatan tetap dilaksanakan ya. Oke. Nah, ini pedoman kita sebetulnya adalah harusnya yang ini ya. Jadi bahwa pasien dengan lupus ya, dengan autoimun secara keseluruhan ini adalah yang update terbaru dari PAPLI. Saya nggak tahu di Dokter Ginting apakah ada yang baru lagi nggak setelah Agustus 20 ini, karena sudah 7 kali diupdate dan ini. Nah ini jadi salah satunya yang harus kita perhatikan di sini. Kalau disebutkan penyakit autoimun, dulu memang pernah dinyatakan belum layak. Kalau sekarang ini individu dengan penyakit autoimun layak untuk mendapat vaksinasi jika penyakitnya sudah dinyatakan stabil ya. Dan ini sesuai dengan rekomendasi dokter. Memang yang paling baik adalah kalau memungkinkan memang disertakan rekomendasi dokter, apalagi kalau pasien-pasien yang memang masih menggunakan obat-obatan ya yang diperkirakan akan berpengaruh pada terbentuknya antibodi terhadap COVID ya. Ini terhadap yang lain juga ya. Nah, lalu ini sudah tadi. Nah, ini juga pertanyaan apakah vaksin tertentu itu lebih dianjurkan ya untuk misalnya untuk yang sudah mendapatkan COVID. Ternyata juga tidak ada satupun yang memang bisa menyatakan bahwa harus lebih baik vaksin yang ini, karena kita juga beberapa pasien autoimun kita juga terkena COVID ya. Dan vaksin COVID ini memang dinyatakan sebagai yang bisa dipergunakan untuk pasien-pasien waktu itu masih 18 tahun ke atas, tapi sekarang kan juga sudah mulai dipergunakan untuk yang usianya di bawah itu, bahkan pada usia yang 6 tahun sampai 12 tahun juga sudah dipergunakan ya. Nah, oleh karena itu maka ini ya ada penyesuaian-penyesuaian. Ya. Jadi diharapkan pasien tersebut kalau bisa dalam keadaan remisi, kalau tidak ya nanti misalnya di dalam keadaan minimal low disease activity. Ya. Dan juga nanti penggunaan obat-obatan kalau memang belum dimulai ditunda dulu, nanti setelah diberikan vaksin kalau memang memungkinkan kondisinya ya. Nah, lalu ini ada beberapa obat ya anti metabolit seperti kalsinerin, ini biasanya yang menggunakan siklosporin misalnya. Kalau ini tidak dipergunakan di Indonesia, bukan tidak banyak lah, kalaupun ada harus ditahan dulu 1 minggu atau 10 hari sebelum setiap vaksinasi ya. Lalu juga nanti yang harus dijaga adalah kalau sedang menggunakan steroid ya, di atas 10 mg. Ada yang juga di rekomendasi lain di atas 20 mg diturunkan dulu. Karena ini jelas nanti akan berpengaruh pada bagaimana respon imun terhadap COVID. Ya, ini yang untuk metotrexat ya. Kalau untuk hidroksikloroquine tidak ada modifikasi pada obatnya, kemudian sulfasalasin ya, leflunomide, mycophenolate mefetil, azathioprine ya. Yang siklofosfamid oral kita tidak gunakan banyak di Indonesia, dan ini tidak ada modifikasi ya. Kalau dosisnya ini kan kalau ini digunakan 20 mg, tapi ada yang tadi yang di slide sebelumnya kita lihat bahwa di bawah 10 mg atau 10 mg ya. Nah, untuk metotrexat itu dihentikan dulu 1 minggu untuk setiap vaksinasi, nanti dipergunakan lagi 1 minggu setelah hari vaksinasi tersebut ya. Ini juga ya, ini yang
Siklopospamin kalau dia misalnya sedang ada acara infus, maka itu biasanya ditunda dulu ya, 1 minggu setelah vaksinasi. Oke. Nah, setelah itu kita juga harus tahu ya bahwa pada beberapa orang ya yang setelah divaksinasi itu akan mengalami kejadian ikutan pasca imunisasi ya. Nah, jadi memang itu adalah suatu reaksi karena respon imun ya, nanti kita lihat beberapa contohnya ya. Jadi bisa reaksi lokal ya, itu. Jadi dia hanya terbatas pada tempat suntikan, bisa nyeri, bisa kemerahan, bengkak ya. Kemudian juga bisa kadang-kadang yang misalnya berat sampai dengan adanya peradangan pada jaringan di kulit dan di bawah kulitnya ya. Bisa juga reaksi sistemik ya, nyeri badan ya, lemas gitu, kemudian demam, ngantuk ya, nyeri-nyeri sendi dan sakit kepala, dan juga yang efek samping yang lain misalnya bisa timbul adanya reaksi anafilaksis bahkan pingsan, dan ini memang sangat jarang terjadi ya. Nah, oleh karena itu walaupun memang ada himbauan kita untuk memperhatikan itu, tetapi bukan semuanya akan mengalami KIPI ya, dan juga KIPI-nya nanti bervariasi. Mungkin Mbak Dian nanti akan bercerita apa KIPI apa yang beliau alami ya. Nah, kenapa mengalami KIPI ya? Itu disebabkan karena memang sistem imunnya ya yang sedang dia mengenali antigen yang dimasukkan yang merupakan bagian dari COVID-19 atau yang dimiripkan dengan itu ya molekulnya, itu nanti akan terjadi kan satu pembentukan antibodi. Nah, prosesnya itu akan menimbulkan suatu reaksi. Nah, pada satu orang dan orang yang lainnya itu kan berbeda-beda ya. Tapi pada umumnya sifatnya sementara, bisa 3 hari, ada yang 1 hari, ada yang kadang-kadang juga bisa bertahan sampai beberapa hari ya. Nah, oke. Nah, apa saja yang tadi, kalau ini yang tadi saya rasa tadi sudah ya, rinciannya ada tadi ya. Nah, kalau misalnya memang kalau reaksi ringan ya, diistirahatkan saja ya. Kemudian mungkin perlu obat penurun panas semacam paracetamol ya. Kemudian juga kalau misalnya nyeri di tempat suntikan ya mungkin bisa dibasahi, dikompres saja ya, dan jangan digerakkan dulu terlalu banyak. Nah, yang reaksi lokal ini tadi ini sudah ya. Oke. Nah, kalau misalnya bisa langsung mengalami KIPI nggak bisa memang ya. Ada karena ada di dalamnya bukan hanya vaksin, zat aktif vaksinnya, tetapi karena ada di dalamnya ada adjuvan ya, ada vehicle. Nah, ini nanti tentu saja akan bisa terjadi pada orang yang memang peka ya. Nah, oleh karena itu maka setiap yang divaksinasi itu diminta untuk menunggu 15 menit minimal untuk dipantau keadaannya ya. Nah, sebagian orang mengalami KIPI yang lebih kuat pada yang kedua itu, tetapi tidak semua orang ya. Jadi kadang-kadang apakah nanti akan mengalami KIPI yang lebih berat juga tidak selalu ya. Oke, ini kalau seandainya ini juga sudah ya. Nah, jadi yang terakhir bahwa kita juga satu kondisi di mana di masyarakat seolah-olah kalau sudah divaksinasi itu sudah kebal gitu, sudah punya benteng. Nah, ini tentu saja memang ada benarnya, tetapi jangan sampai kita overconfident. Jadi bahwa sudah divaksinasi itu merupakan penyempurna ya, bukan menggantikan melaksanakan protokol kesehatan ya. Jadi tetap walaupun sudah divaksinasi lengkap, bahkan sudah di booster juga masih mungkin terpapar kalau kitanya tidak menjalankan protokol kesehatan dengan baik ya. Oke. Jadi apa yang saya sampaikan kembali tadi saya sebutkan bahwa ini merupakan cuplikan sebetulnya dari berbagai sarana edukasi untuk masyarakat ya, termasuk masyarakat autoimun lupus, dan bersumber juga dari presentasi beberapa orang yang saya anggap ahli ya di bidang imunologi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa disampaikan pada acara diskusi. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rahmat atas pemaparannya. Sudah sangat jelas sekali, tapi ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Disimpan dulu pertanyaannya ya. Nanti kita akan lakukan di sesi tanya jawab setelah pemaparan Ibu Dian. Untuk selanjutnya, sebelum saya berikan kepada Ibu Dian, izinkan saya mengerjakan CV beliau. Ibu Dian Syarif Pratomo adalah lulusan Farmasi ITB. Beberapa penghargaan yang pernah beliau terima: International Lifetime Achievement Award dari 9 International Congress on SLE in Vancouver, Kanada, Juni 2010, dan Brands Health Inspirational Survivor Award 2015. Beliau saat ini sebagai Ketua Syamsiduha Foundation, peraih Sasakawa Health Prize 2012 dari WHO. Ibu Dian akan memaparkan. Silakan Ibu Dian, waktunya 20 menit mendatang. Jadi sekali lagi untuk yang mau bertanya, silakan di chat di kolom Q&A. Nanti akan kita bahas di sesi tanya jawab. Oke, terima kasih Bu Lela. Untuk lebih semangat, kita akan mulai sharing kita dengan tepuk dulu ya. Biasanya tepuknya untuk lupus, sekarang ini tepuknya juga untuk kaitannya dengan pandemi. Silakan. Tepuknya tepuk 3M. Bisa diikuti oleh saya. Tepuk 3M. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Selain 3M, hindari kerumunan. Yes. Batasi mobilitas. Yes. Indonesia sadar prokes. Yes, yes. Kamu indah bagai pelangi jika sadar prokes, karena kamu sayang dirimu dan orang lain. Baik, sahabat sekalian dimanapun berada, selamat pagi, selamat berjumpa. Mudah-mudahan tepuk 3M tadi dapat menyemangati kita semua. Karena kalau kita memang sadar prokes, berarti kita sayang pada diri kita dan juga orang lain. Mudah-mudahan kita semua bisa aman dan selamat, karena no one safe until everyone safe. Sahabat sekalian, terima kasih pagi ini saya telah diberi kesempatan oleh panitia untuk berbagi pengalaman bagaimana bisa survive dan bisa tetap bersahabat dengan lupus di masa pandemi. Untuk itu mungkin pagi ini saya akan sharing 3 hal. Yang pertama, tetap bersahabat dengan lupus di masa pandemi. Yang kedua, peduli diri dan orang lain. Dan yang ketiga, itu bagaimana bisa survive di masa pandemi ini. Sahabat sekalian, ini penting karena memang kita sebagai penyandang autoimun, saya khususnya lupus, mungkin memang menghadapi 2 tantangan. Pertama, terhadap autoimunnya sendiri, kedua juga terhadap pandeminya. Tapi sahabat, alhamdulillah kita sudah lewati ini 2 tahun ya, 2020, 2021, dan kita menginjak di tahun ketiga, 2022. Alhamdulillah kita semua bisa survive, dan untuk itu mungkin kita memang ada baiknya untuk saling mengingatkan bagaimana agar memang autoimun atau lupusnya terkendali, dan juga bagaimana kita bisa selamat di tengah pandemi ini dengan berbagai berbagai virus yang datang. Sebenarnya tidak hanya COVID ya, tapi juga kita juga menghadapi serangan TBC atau virus-virus lainnya, kuman-kuman lainnya. Nah, bagi saya pembelajaran di masa pandemi ini sangat berharga, karena juga banyak hikmah yang bisa diambil sebenarnya. Ya, bagaimana kita bisa bertahan terhadap autoimunnya, dan juga bagaimana kita bertahan menghadapi berbagai serangan virus, bakteri, dan kuman lainnya. Sahabat sekalian, untuk yang pertama, bagaimana kita tetap bisa bersahabat dengan lupus, itu nomor 1 tentu saja kita tetap harus jalankan terapinya. Ya, terapi yang memang sifatnya rutin maupun non rutin, yang memang tujuannya untuk bagaimana bisa mengendalikan autoimunnya, dan juga ketika kita terpaksa terpapar ya oleh COVID ini dan harus isoman, harus juga menjalani terapi tambahan. Nah, jadi memang nomor 1 ya memang
harus ada kesediaan hati untuk bisa konsisten menjalankan terapi rutin dan non rutin ini. Tentu saja berbeda satu sama lain karena saya paham sahabat-sahabat sekalian berbeda autoimunnya karena berbeda organ atau sistem yang diserang, dan juga tentu saja terapi yang dijalankan jadinya berbeda ya, obat-obatannya dan juga menghadapi efek samping maupun tadi kalaupun setelah menjalani vaksinasi harus menghadapi kipi. Nah, untuk itu mudah-mudahan melalui sesi ini kita semua bisa saling menguatkan dan juga bisa saling meyakinkan bahwa melalui ikhtiar yang memang terjaga, ikhtiar terapi yang terjaga, itu kita bisa melewati ini semua. Kemudian yang kedua, sahabat sekalian, memang kita juga harus menjaga komunikasi efektif dengan dokter yang merawat, ya, multidisiplin. Karena saya paham teman-teman ada yang berkonsultasi dengan hematolog, reumatolog, nefrolog, kemudian juga dermatolog. Nah, itu bagaimana kita bisa memanage untuk bisa menjaga komunikasi yang efektif dengan dokter yang merawat tadi, tim dokter pemerhati lupus, itu memang harus disiasati ya. Saya pribadi mengupayakannya dengan selalu mempersiapkan diri sebelum konsultasi hal-hal penting yang akan saya tanyakan atau saya konsultasikan sehingga dengan waktu yang relatif singkat tapi semua pertanyaan terjawab dan saya juga tahu apa yang harus saya lakukan untuk mengendalikan autoimunnya atau juga ketika harus menghadapi serangan COVID ini. Nah, untuk sahabat yang memang sudah menggunakan aplikasi Lupi Diary, ini akan sangat bermanfaat ya. Silahkan download aplikasi Lupi Diary di Android maupun iPhone ya. Silahkan ketik Lupi Diary. Nah, itu akan sangat bermanfaat, terutama di masa pandemi ini, di mana kita harus melakukan berbagai hal seringkali secara virtual. Untuk itu kita butuh tools yang bisa mengorganize data-data yang kita butuhkan. Di aplikasi Lupi Diary ini, sahabat sekalian bisa menyimpan semua data ya, hasil pemeriksaan lab, hasil pemeriksaan radiologi, jadwal konsultasi ke dokter, kemudian juga bahkan ada alarm untuk minum obat. Dan itu semua memudahkan kita ketika kita harus menyimpan semua data pada saatnya kita berkonsultasi secara telemedicine dengan dokter yang merawat kita, apalagi kalau dokternya itu lebih dari satu ya, karena kita harus bisa mengorganisasi itu semua supaya nanti obat-obat yang kita konsumsi itu juga terkomunikasikan ke dokter multidisiplin supaya memang dokter juga bisa mempertimbangkan jangan sampai kita nanti terlalu banyak obat yang harus dimakan atau memang ada efek interaksi obat yang justru nantinya mengurangi efektivitas daripada terapi yang kita jalankan. Oke, kemudian yang berikutnya, ini tentu teman-teman sudah tahu, tadi Dr. Ahmad juga sudah mengingatkan bahwa penting sekali untuk menjaga pola hidup sehat. Pola hidup sehat ini sudah sangat kita kenal, sudah sangat lama kita tahu, tapi ternyata seringkali susah menjalankannya karena banyak godaan. Ya, teman-teman, saya mau tanya, kalau di depan sahabat sekalian ada yang satu makanan sehat, satu makanan enak, yang dipilih yang mana? Nah, biasanya tentu aja pengennya dua-duanya, sehat tapi enak. Tapi seringkali dalam keseharian itu kita harus memilih dan memilah yang sehat atau yang enak. Di depan sahabat sekalian ada buah-buahan dan sayuran, di sebelahnya ada gorengan. Pilih yang mana? Ya, karena yang gorengan begitu menggoda, begitu yummy. Sementara yang sayuran atau buah-buahan males ngunyahnya. Nah, ini saya perlu sharing hal ini karena kadang kita sudah tahu, tapi kita nggak yakin untuk memilah dan memilih yang terbaik. Nah, ini padahal sangat krusial ya untuk pola hidup sehat ini, terutama pola makan. Karena bagi saya makan juga obat ya. Ketika kondisi saya terpuruk pun, saya dirawat di rumah sakit pun, saya tetap mau makan. Saya tidak pernah kehilangan selera makan, walaupun misalkan makanannya kurang enak atau terasa hambar atau gimana. Karena saya punya kesadaran bahwa makanan juga itu obat. Ya, ketika kita
cukup makan, itu juga udah satu cara untuk menjaga agar kondisi kita secara umum itu baik. Ya, selanjutnya nanti tentu saja diikuti dengan obat-obatan atau terapi lain yang dibutuhkan. Nah, jadi sahabat sekalian, nomor satu memang kita harus bisa menjaga pola hidup sehat yang terdiri dari pola makan, pola tidur, dan juga pola pikir. Dan jangan lupa olahraga. Ya, sahabat sekalian, olahraga ini dapat dikerjakan sesuai kondisi dan kemampuan. Jangan takut karena tidak akan ada pemaksaan dalam olahraga ya. Kita bisa pilih dari yang paling ringan, olahraga pernafasan, kemudian peregangan, sampai yang memang sifatnya memang untuk mengaktifkan raganya. Nah, jadi untuk pilihan-pilihan makanan sehat tentu saja banyak sekali, dan sahabat sekalian tentunya bisa menentukan mana yang dibutuhkan, ya, yang makanannya mengandung kandungan vitamin C, vitamin D, ya, dan juga suplemen lain yang sifatnya alami. Dan jangan lupa juga cukup minum air putih ya. Saya rasakan itu manfaatnya besar sekali. Kalau memang kita bisa 8 gelas sehari itu sangat membantu menjaga kondisi kita. Berikutnya tentang yang keempat itu adalah memang kita harus anti mager, jangan malas gerak ya. Memang saya paham kondisi teman-teman berbeda satu sama lain, ada yang memang sudah remisi, ada yang masih terapi dengan dosis tinggi, ada yang dosisnya sudah rendah. Tapi satu hal tentang olahraga ini bisa disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Saya sudah pernah mengalaminya bertahun-tahun ya, ketika kondisi saya masih sangat lemah, ya memang saya hanya olahraga pernafasan, kemudian senam ringan. Nah, tapi ketika sudah terperbaiki, ya saya bisa melakukan jalan pagi, renang, ya ataupun olahraga lain yang memang akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan tidak hanya kesegaran tapi juga kesehatan tubuh kita. Yang kedua juga berjemur. Ya, berjemur ini tentu saja para dokter sudah mengingatkan agar kita melakukannya di bawah jam 9 pagi. Dan ini juga bervariasi sekali kondisinya. Ada teman-teman yang sangat peka terhadap paparan sinar matahari, ada yang tidak. Nah, itu bisa diatur sesuai dengan kondisi masing-masing. Tapi kalau boleh saya sharing, saya sendiri alhamdulillah yang memang semula hipersensitif terhadap matahari, belakangan sudah bisa beradaptasi, sudah tidak terlalu sensitif lagi, dan saya bisa berjemur ya sambil berolahraga jalan pagi atau senam itu, dan ternyata memang luar biasa, itu bermanfaat sekali. Saya sebelum melakukan sunbathing atau berjemur ini, kategori vitamin D saya termasuk insufficient atau tidak cukup. Nah, setelah saya rutin berjemur ini, saya cek lab lagi, ternyata sudah sufficient. Jadi memang betul sekali kalau kita ikut kelompok edukasi dari para dokter yang mengatakan bahwa dengan berjemur itu bisa meningkatkan kadar vitamin D kita dalam tubuh. Dan kadar vitamin D yang terbentuk karena kita berjemur tentu saja akan bertahan lebih lama daripada kita hanya sekedar minum suplemen vitamin D dengan 1.000, 2.000, bahkan 5.000. Saya sendiri sekarang hanya makan 1.000 atau 2.000, dan selebihnya dengan berjemur tadi, ya, yang benar-benar sangat menolong untuk kita menjaga imunitasnya. Nah, sahabat sekalian, terkait dengan berjemur dan juga olahraga ringan ini, saya ingin memutarkan sebuah video yang dikembangkan karena saya juga ikut gerakan INSAP Indonesia Sadar Prokes yang diinisiasi oleh Samsudin Foundation bersama Yayasan Ganesha 83 dan juga disupport oleh Kementerian Kesehatan RI. Nah, jadi selain senam lupus yang mungkin sahabat sekalian sudah sangat aware dan sudah lakukan, kalau ada yang belum, nanti linknya mungkin Dewi atau Bu Lela bisa kasih ya, link senam lupus yang bisa dilakukan sendiri di rumah. Ini juga ada senam prokes ya, yang waktunya juga singkat, kurang dari 2 menit. Gerakannya juga mudah, bisa dilakukan di rumah, di halaman belakang rumah atau dimanapun. Nah, ini bisa untuk juga menyemangati sahabat sekalian dan juga tidak boring ya, karena kalau hanya berjemur saja tanpa melakukan apa-apa, kadang-kadang teman-teman tuh merasa bosan dan akhirnya tidak secara rutin melakukannya. Tapi kalau kita berjemur sambil juga
berolahraga, biasanya itu waktu tidak terasa dan kita lebih enjoy, lebih happy, karena memang sangat penting juga ya untuk menjaga kondisi hati kita di saat pandemi ini agar tetap bahagia dalam kondisi apapun. Nah, sahabat sekalian, kita coba lihat dulu senam prokes dari INSAP ini yang bisa sahabat sekalian ikuti. Jangan khawatir, nanti linknya juga dikasih yang sudah ada musiknya. Demikian juga senam lupus. Silakan. Mari sadari prokes 5M agar kita sehat dan selamat. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak untuk keamanan semua. Menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas karena kita peduli sesama. Negeri sehat, bangsa kuat, sukacita dalam karya, kembali kita maju bersama. Mari sadari prokes 5M agar kita sehat dan selamat. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak untuk keamanan semua. Menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas karena kita peduli sesama. Negeri sehat, bangsa kuat, sukacita dalam cinta, kita akan bahagia bersama. Supaya imun kita terjaga. Oke, baik sahabat sekalian, setelah ini Dewi dan Bu Lela mungkin akan share linknya, juga tidak ketinggalan senam lupus ya, karena dengan berolahraga ringan seperti ini, insya Allah imunitas kita akan lebih terjaga, dan kita melakukannya pun dengan bahagia ya, karena kita sadar sesadarnya pentingnya prokes ini. Jadi bukan harus, tapi memang butuh prokes, karena ingin selamat, ingin aman, ingin tetap bahagia dalam kondisi apapun. Baik, untuk bagian yang kedua, yang juga saya lakukan di masa pandemi ini agar tetap bisa bersahabat dengan lupus dan juga tetap bahagia adalah satu hal penting, yaitu peduli diri dan orang lain. Artinya gini, memang kita tidak hanya peduli terhadap diri sendiri, karena no one safe until everyone safe. Kita harus selamat bareng-bareng di masa pandemi ini. Kita nggak bisa membiarkan orang lain tidak selamat, ya, dan mereka terpapar yang nanti akan menular tidak habis-habisnya dari satu gelombang ke gelombang lainnya. Nah, karena itu memang kita harus saling peduli. SDF sendiri selama masa pandemi ya 2020-2021 itu di base camp kita tetap gantian untuk jaga ya, agar bisa tetap memberikan bantuan obat. Nah, kenapa bantuan obat ini penting? Karena selama pandemi ini banyak sahabat yang mengalami kesulitan mengakses obat karena mereka tidak bisa ke rumah sakit. Kemudian padahal prosedur untuk pengambilan obat BPJS itu membutuhkan juga dari dokter ya. Nah, jadi resep dari dokter. Nah, akibatnya mereka tidak bisa mengakses obat-obat yang diperlukan. Nah, SDF dalam hal ini juga akhirnya memberikan bantuan obat agar mereka tidak putus obat. Itu yang paling penting selama pandemi ini. Yang kedua juga SD juga melakukan program Masker for All ya, membagikan masker medis maupun non medis kepada seluruh sahabat melalui komunitas masing-masing di berbagai daerah agar memang semuanya bisa terjaga prokesnya. Berikutnya untuk sahabat-sahabat yang memang kondisinya sudah sangat terjaga dan mereka juga bisa bergerak di lapangan sebagai relawan dan ikut jadi relawan INSAP. Kemarin juga kami membagikan paket prokes ya untuk para pejuang ekonomi lemah, para pedagang kecil yang suka berinteraksi dengan kita di kompleks, di lingkungan terdekat,
Itu ada sahabat Prita dari Bogor yang berbagi, kemudian juga sahabat Noni Evita di Bandung yang juga ikut berbagi paket prokes. Baik sahabat sekalian, bagian yang ketiga yang terpenting di akhir sesi sharing saya, yaitu untuk reminder bahwa memang untuk bisa bersahabat dengan lupus di masa pandemi ini, sekali lagi nomor satu adalah telemedicine ya. Jadi kita tetap harus bisa mengakses sarana kesehatan lewat jalur apapun, dan karena konsultasi langsung tidak bisa, ya mau tidak mau memang lewat telemedicine, apakah melalui Zoom atau memang melalui WA. Yang penting kita bisa mendapatkan arahan dari dokter pemerhati lupusnya untuk mengendalikan lupus atau autoimun lain, dan juga ketika terpapar COVID-19 ini. Nah, untuk itu memang mudah-mudahan sahabat sekalian memang tidak pernah bosan untuk melakukan hal ini, dan juga tidak mengobati diri sendiri atau menghentikan obat seketika ya. Yang kedua, memang penting juga untuk kita bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan komunitas dalam dan luar negeri. Alhamdulillah SDR sendiri di awal pandemi 2020 itu diundang oleh Lupus Europe untuk sharing juga dengan mereka. Waktu itu sesinya adalah tentang how people with lupus are going through 2020 in Indonesia. Jadi mereka juga minta kita berbagi apa yang dilakukan Audapus Indonesia ya untuk bisa bertahan atau survive di tengah pandemi. Kemudian di komunitas nasionalnya sendiri tentu saja kita juga berinteraksi dengan berbagai komunitas lupus dan autoimun lainnya. Sesi yang pernah diadakan adalah surviving with autoimun, dan juga yang menyangkut masalah psikologis. Ya, waktu itu kita pernah juga menghadirkan psikolog untuk bisa menggali hikmah di balik pandemi, mutiara di balik corona. Kemudian juga bahkan dengan psikolog lainnya kita mengadakan workshop anger management, karena juga masalah psikologi ini membuahkan kemarahan, kekecewaan atau kesedihan tersembunyi ya, yang tanpa sadar mempengaruhi juga kondisi fisiknya. Berikutnya kita sampai tadi yang seperti Dr. Rahmat sampaikan tentang vaksin. Saya sendiri alhamdulillah tersadarkan bahwa memang vaksinasi ini sesuatu yang harus dijalankan sebagai upaya ikhtiar. Karena setelah kita menjaga prokes, itu ikhtiar berikutnya adalah untuk menyempurnakannya adalah vaksinasi. Jadi memang perlu sekali mengakses sumber informasi yang akurat, yang tepat, yang tidak membuat kita parno atau takut berlebihan, tapi justru menyadari bahwa ini sebuah hal untuk menyempurnakan ikhtiar kita agar kita bisa survive. Jadi alhamdulillah saya sendiri sudah menjalani vaksin 1, vaksin 2, dan terakhir booster. Dan memang seperti tadi Dr. Ahmad ingatkan bahwa vaksinasi ini dilakukan oleh sahabat Audapus yang memang sudah remisi atau terkendali, tentu saja dengan rekomendasi dokter yang bersangkutan. Dan ketiga, menggunakan vaksin yang tepat. Maksudnya vaksin yang tepat di sini, saya menerjemahkannya bahwa saya juga selalu memonitor dan menyimak apa saja yang terjadi ketika seorang autoimun mengakses satu jenis vaksin dan yang lainnya. Ini sebagai sebuah ikhtiar untuk kira-kira kita akan kalau bisa memilih vaksin yang mana gitu ya. Nah tadi menyangkut KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi, memang sifatnya individual sekali karena memang akan berbeda satu Audapus dengan Audapus lainnya. Dan saya pribadi memang kemarin juga mengalami KIPI yang sama sekali tidak terduga. Dr. Ahmad tahu persis apa yang terjadi. Tapi waktu itu alhamdulillah yang membesarkan hati adalah bahwa saya sudah menjalani semua prosedur itu dengan benar ya. Tapi ketika memang ternyata ada reaksi individual yang terjadi pada diri saya, itu memang di luar dugaan siapapun. Tapi kejadian ini saya laporkan juga ke panitia penyelenggara agar menjadi catatan, karena waktu itu yang terjadi pada diri saya adalah migrain yang ternyata adalah peradangan di saraf penglihatan yang berdampak pada turunnya kemampuan penglihatan saya dari 15% menjadi 10%. Tapi sekali lagi sahabat sekalian, itu sudah berlalu, saya sudah bisa menerima kondisi apapun yang harus saya jalani,
Yang penting di titik ini kita sudah berikhtiar terbaik yang kita mampu, dan selanjutnya biarlah Allah yang akan menentukan apa yang akan terjadi untuk kita selanjutnya di masa depan. Baik sahabat sekalian, mungkin yang terakhir sekali lagi hal penting yang memang untuk bisa survive di masa pandemi ini, tadi sekali lagi nomor satu adalah jaga imunitas. Ini adalah satu hal yang bisa kita kontrol atau kendalikan karena dilakukan oleh diri kita sendiri. Karena di luar sana itu kita nggak bisa mengontrol orang lain yang akhirnya tidak mau bermasker, yang tetap berkerumun, yang tetap bermobilitas tinggi. Nah, yang bisa kita lakukan itu adalah menjaga imunitas kita sendiri. Tadi ya dengan mengkonsumsi makanan sehat atau suplemen, kemudian berjemur 30 menit ya dengan berolahraga ringan, dan juga bisa juga menjaga kualitas istirahat kita, ya, kualitas tidur kita. Itu bukan berapa lamanya, tapi sebenarnya kualitas tidur, ya, sahabat sekalian, yang juga akan sangat membantu imunitas kita. Dan yang terakhir, sahabat sekalian, itu memang kita juga harus tetap, ya, ketika kita sebagai autoimuners itu harus menjaga agar kita tidak terjadi kelelahan fisik dan mental. Nah, jadi memang hanya kita yang tahu kapan kita harus berhenti dari aktivitas yang tinggi atau yang kita sukai untuk tidak terjadi kelelahan fisik dan mental tadi yang menyebabkan turunnya imunitas sehingga kita mudah diserang virus gitu. Dan juga yang kedua, ketika terjadi hal-hal yang di luar dugaan atau di luar perhitungan kita maupun para dokternya, memang spiritualitas menjadi sangat penting agar kita bisa belajar bahagia dalam kondisi apapun. Belajar sabar, ikhlas, dan juga tawakal. Baik, sahabat sekalian. Tadinya akan diputarkan sebuah video penutup, tapi silakan panitia apakah waktunya masih bisa atau tidak. Kalau bisa, sebenarnya ini videonya sangat bermakna karena ini adalah menjadi manusia baru di 2022 yang sangat inspiratif. Silakan dipertimbangkan kalau waktunya masih bisa diputarkan video penutup ini. Apa mungkin kita coba masuk dulu ke tanya jawab ya Bu? Karena ini waktunya sudah jam 10.30. Sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk. Nanti kalau misalnya panitia masih mengizinkan, boleh minta izin untuk diputarkan videonya ya. Tanya jawab ya. Iya. Ini dari beberapa pertanyaan yang masuk, rata-rata masih menanyakan tentang konsumsi obat, kapan sebaiknya dihentikan, dan setelah itu kapan dilanjutkan lagi. Nah, mungkin Dok, untuk Dokter Ahmad bisa lebih ditegaskan lagi Dok untuk konsumsi obat yang sedang dijalani, untuk terapi yang sedang dijalani, kapan harus dihentikan dan kapan nanti bisa dimulai lagi. Dan ini saya bacakan sekalian juga ada beberapa pertanyaan. Untuk vaksin, selain vaksin COVID, apakah itu juga perlu juga untuk konsultasi juga ke dokter yang bersangkutan? Kemudian untuk jenis vaksin yang baik untuk autoimun ini, apakah jenis yang mRNA? Kemudian untuk tes efektivitas, misalnya setelah vaksin lengkap, vaksin dosis 1, 2, kemudian booster, apakah perlu untuk tes efektivitas? Dan jika perlu itu kapan dilakukan? Mungkin itu dulu ya Dok ya. Silakan Dok. Ya baik. Jadi ada beberapa pertanyaan ya. Iya. Sekaligus. Jadi memang sebetulnya kalau obat-obatan yang sedang dipergunakan umumnya kan dilanjutkan ya. Misalnya steroid kalau memang itu tidak di atas 10 mg, itu juga sebetulnya sih tidak diharuskan harus di bawah 10 mg. Tapi kalau memang misalnya tidak ada pilihan ya masih tetap di atas 10 mg karena ada juga yang punya pedoman di atas 20 mg yang nanti akan mengganggu terjadinya respon imun ya. Jadi bisa saja. Kemudian yang jelas adalah yang tadi sudah disebutkan seperti misalnya methotrexate kan. Nah, methotrexate itu harus dihentikan dulu seminggu sebelumnya gitu.
lalu nanti dipergunakan lagi seminggu setelah vaksin. Jadi nanti kalau misalnya jarak antara 2 vaksin itu 2 minggu, maka tentu saja jadi di vaksin yang misalnya akan divaksinasi seminggu sebelumnya itu methotrexate dihentikan. Kemudian nanti pada saat sebelum vaksinasi berikutnya itu kan udah 1 minggu sebelum vaksin kedua kan, maka jadi tidak dipergunakan juga. Jadi berarti nanti diloncat tuh, ada beberapa minggu tidak menggunakan. Lain halnya kalau jarak antara vaksin 1 dengan 2 itu misalnya nanti 4 minggu. Nah itu nanti sebelum vaksinasi 1 nanti dihentikan, lalu kemudian seminggu setelah vaksin itu nanti boleh dipergunakan. Nah, minggu keduanya dipergunakan. Nah, minggu ketiganya tentu saja tidak dipergunakan karena minggu depannya akan divaksinasi. Dipergunakan lagi nanti seminggu setelah vaksinasi kedua. Jadi gitu aja ya. Nah, kalau siklopospamid pasti itu mah karena pasiennya kan harus mendapatkan walaupun rawat sehari pasti akan dapat penjelasan dari dokternya. Nah, yang perlu konsultasi dokter dulu itu memang sebelum yang bagi yang rawat jalan yang tidak menggunakan infus. Kalau yang menggunakan infus itu pasti dapat penjelasan panjang lebar dari dokternya. Itu jadi kemudian mengenai pilihan vaksin sebetulnya dari WHO sendiri tidak ada ketentuan gitu mah harus menggunakan vaksin mana untuk yang orang autoimun ya. Jadi tidak ada dari Kemkes juga tidak ada ketentuan dari perhimpunan perhimpunan ahli juga tidak ada ketentuan. Jadi bahkan WHO itu menyebutkan vaksin yang manapun gitu, yang istilahnya yang tersedia di tempat itu itulah yang paling baik buat kalian gitu ibaratnya. Tapi memang ada kalau kita ngelihat untuk efektivitasnya maka kita akan memilih barangkali vaksin-vaksin yang mRNA ya, gitu karena memang dia lebih menimbulkan pelindungan lebih banyak gitu. Jadi bisa seperti itu. Walaupun juga tadi sudah kita lihat bahwa kemungkinan kipinya juga lebih sering dan mungkin agak sedikit lebih berat daripada yang seperti Sinovac, Sinopharm ya. Jadi seperti itu kira-kira. Lalu apalagi tadi Bu Lala? Ya. Ini Dok yang untuk surat pengantar tadi sudah dapat yang pertama, apakah bisa juga dipakai untuk booster? Bisa, kalau memang tidak ada perubahan ya tidak ada masalah ya. Jadi kalau misalnya surat pertama itu di surat pertama disebutkan, kalau mau misalnya disebutkan aja bahwa untuk vaksinasi kedua 1 dan kedua itu bisa aja. Ya. Tapi tentu saja itu disampaikan kepada yang bersangkutan bahwa kalau ada perubahan, kalau perubahan kondisi maksudnya, jadi misalnya kurang baik ya tentu saja nanti harus dievaluasi ulang. Karena pada dasarnya surat itu dibuat atas dasar pemeriksaan hari itu kan, gitu. Jadi tidak akan berlaku jangka panjang. Tapi kalau misalnya tidak ada perubahan, si yang bersangkutan tidak merasa ada perubahan ke arah yang tidak baik, ya sebetulnya prinsipnya bisa. Ya. Baik Dok, mungkin ini ada satu lagi tentang efektivitas untuk yang jenis autoimun yang berbeda dengan vaksin yang sama, itu apakah ada pengaruhnya Dok? Ya, tadi ada penelitian yang membandingkan antara pada orang-orang tidak autoimun dengan orang-orang yang ada autoimun itu 86% ya, misalnya banding 100 gitu ya. Jadi tidak terlalu jauh sih sebetulnya ya. Jadi masih tetap efektif ya. Jadi walaupun dulu kan memang dikhawatirkan tidak efektif karena menggunakan pertama memang si sistem imunnya disregulasinya tidak beraturan kan. Kedua juga menggunakan obat-obat yang sudah diketahui secara saintifik itu akan menurunkan respon imun karena memang pada orang dengan autoimun memang dikendalikan respon imunnya agar tidak overreaktif atau tidak salah bereaksi. Tetapi memang dampaknya ada memang. Tapi jadi sebetulnya tidak begitu banyak perbedaannya. Masih bisa dapat melindungi. Jadi masih bisa diandalkan bahwa dengan divaksinasi itu jauh lebih baik daripada tidak divaksinasi. Ya. Oke. Baik Dok, mungkin satu lagi nih Dok. Kalau untuk ini sebetulnya berapa lama itu antibodinya akan terbentuk di dalam tubuh kita, dan setelah vaksin dianjurkan untuk istirahat itu berapa lama Dok? Kenapa juga dianjurkan untuk istirahat? Ya sebetulnya sih itu juga tergantung orang per orang ya.
Kalau misalnya merasakan kipi, ya istirahatnya mungkin lebih dianjurkan. Kalau tidak mengalami, ya aktivitasnya tentu saja ya jangan, artinya gini, jadi sistem imun kita tubuh kita diharapkan sedang mengawal sistem imunnya agar bekerja lebih efektif, ya gitu. Lalu berapa lama itu harus beristirahat, ya itu tadi tergantung dari apa yang dialami gitu. Jadi kalau misalnya dialami yang demam, ya istirahatlah dulu, jangan bekerja dulu. Karena nanti orang juga jadi takut kan, oh ini jangan-jangan bukan karena reaksi kipi, tapi karena COVID-nya sendiri gitu. Pada saat pas sebelum divaksinasi beberapa hari atau 2-3 hari sudah, karena pas setelah divaksinasi baru muncul. Satu lagi apa tadi? Yang terakhir? Berapa lama, Dok? Ya, berapa lama itu sebetulnya pemeriksaan yang seperti itu, kalau kita lihat ya tidak ada anjuran dari Kemenkes, tidak ada anjuran, ya bahkan dari WHO juga tidak ada anjuran untuk memeriksa setelah itu. Ya, jadi kita tidak usah, bahkan ada semacam himbauan kepada dokter untuk tidak mengorder pemeriksaan seperti itu, kecuali kalau misalnya untuk pribadi ya silakan aja ya. Tapi tidak ada ketentuan secara alurnya bahwa nanti setelah itu diperiksa. Tapi pada umumnya ya itu kalau misalnya kalaupun mau diperiksa ya tentu saja setelah respon imunnya itu minimal setelah 6 minggu ya. Itu baru nanti kelihatan. Dan karena memang nanti akan menurun juga, walaupun misalnya yang di booster, penelitian itu menunjukkan bahwa dulu ada anggapan sampai 6 bulan, tapi ternyata kan sekarang pada bulan ke-3 juga sudah mulai menurun. Jadi itu juga kembali lagi, yaitu adalah umumnya, tapi ada aja orang per orang itu berbeda. Dan tapi itu memang tidak dianjurkan untuk diperiksa. Ya. Baik, Dok. Ini ada pertanyaan untuk Budian. Nah, Budian, itu kalau berjemur itu waktunya kapan? Dan tadi ada yang tanya juga untuk konsumsi nasi merah atau nasi putih. Oke. Memang kan patokan dari dokternya berjemur itu di bawah jam 9 pagi ya. Saya sendiri biasanya paling enak itu jam 7 jam 8 gitu ya. Ya memang ketika matahari sudah mulai muncul tapi belum panas, itu aja sih patokannya. Kemudian kalau untuk makan, saya sendiri sih mengurangi ya nasi gitu. Dan lebih banyak mengkonsumsi protein, sayuran dan buah-buahan tadi. Tapi kalau masalah tadi nasi putih sama nasi merah, kan memang secara umum diketahui nasi merah itu lebih bagus ya daripada nasi putih gitu. Nah ini juga mungkin Dr. Ahmad coba mungkin bisa menegaskan juga, Dok, apakah tidak berbahaya atau tidak masalah jika lupus berjemur? Iya, tentu saja pada orang lupus ada orang yang fotosensitif, tapi tidak semua juga kan. Itu tidak semua fotosensitif, tapi memang apakah adapun memang sinar ultraviolet itu salah satu yang dapat mencetuskan reaksi kambuhnya lupus, dan dimulainya lupus juga memang sudah dikenal secara luas. Nah, oleh karena itu kuncinya pada berjemur itu sebetulnya bukan pada jamnya sebetulnya ya. Tapi kalau kita mau lebih teliti adalah pada waktu tersebut kita akan berjemur ya. Itu sebenarnya UVI-nya berapa, indeks ultravioletnya berapa ya. Maka yang aman berjemur secara umum nih ya, bukan hanya untuk orang lupus. Itu antara kalau sudah di atas 3 indeks ultravioletnya dan di bawah 7. Kalau sudah 7 itu sudah high. Jadi sudah tidak dianjurkan, karena nanti memang kita dapat beroleh vitamin D yang banyak, tetapi juga nanti ada risiko untuk terjadi hal-hal yang tidak baik di kemudian hari. Salah satunya misalnya accelerated aging, ya, kemudian juga walaupun sedikit kemungkinan, tapi bisa terjadi kanker ganas, tumor ganas pada kulit melanoma maligna, ya, jadi skin cancer. Tapi memang beberapa tahun kemudian itu terjadinya, jadi mungkin tidak sekarang. Nah, oleh karena itu, walaupun memang ada yang menganjurkan berjemur itu yang paling bagus itu katanya untuk vitamin D antara jam 10 jam 2, betul secara jam 10 jam 14, betul secara untuk vitamin D-nya karena UVI-nya paling tinggi. Nah, jadi maka kalau saya sih cenderung mengikuti pendapat-pendapat yang selain mendapat vitamin D tapi juga tidak mendapatkan risiko kemudaratan. Itu kalau dari penelitian itu
di atas di atas 3 itu biasanya setelah jam 7.55 lah kalau di Bandung ya. Itu kami ukur sendiri di sini sampai kira-kira sebelum jam setengah 10 itu cukup aman. Nah, untuk pasien dengan lupus tentu saja karena ada risiko, apalagi kalau ada riwayat fotosensitivity, maka tentu saja harus lebih hati-hati. Yang tidak boleh itu kan memaparkan diri di pantai gitu, misalnya, atau bisa pada suasana terik matahari tengah hari. Nah, itu yang betul harus melindungi diri, harus pakai sunblock, harus pakai baju yang menutupi lengan panjang, kemudian juga pakai rok panjang atau celana panjang gitu, tidak yang ringkas-ringkas. Tapi kalau memang nanti tidak ada riwayat fotosensitivity ya itu tadi kata Badian dari antara jam 8 sampai jam 9 ya itu cukup aman dan tidak usah terlalu lama walaupun nanti jadi lebih sedikit vitamin D-nya yang diperolehnya karena nanti lamanya berjemur dengan misalnya indeks ultraviolet itu nanti ada hubungan juga dengan warna kulit ya. Saya warna kulitnya gelap dengan Badian nanti berbeda nanti harus lamanya berjemurnya. Kalaupun misalnya sama kondisi yang lainnya. Saya usianya lebih tua harus lebih lama juga karena cadangan 7-dehidrokolesterol di dalam kulitnya juga berbeda gitu ya. Yang gemuk juga nanti harus lebih lama karena dia harus menembus jaringan lemak. Jadi ada beberapa hal yang memang tidak sederhana gitu. Jadi kalau jam sekian memang betul sih kalau kita misalnya jam sekian itu adalah yang bagus untuk vitamin D, tapi kita kalau dipertimbangkan dengan risk atau manfaat dan mudarat ya kita lebih baik mencari yang optimal bukan yang maksimal. Kita dapat vitamin D-nya dan juga yang lain misalnya nitric oxide juga dapat, nanti melatonin juga bakal dibuat lebih baik kalau memang kita berjemur itu pada saat malam harinya ya. Kalau kita tidak terpapar sinar matahari juga melatonin tidak akan banyak dibuat pada malam hari. Jadi bukan hanya vitamin D sebetulnya ya yang diperoleh dengan kita berjemur itu. Jadi kalau vitamin D saja juga kalau misalnya kita mengandalkan suplemen, kalau memang darurat kita memang betul-betul fotosensitivity ya janganlah berjemur ya. Kita dalam tanda petik terpaksa menggunakan suplemen. Tetapi sayangnya suplemen itu kan memang didesain hanya bertahan 3 hari. Nah, jadi tidak bisa dipakai nabung seperti dari berjemur. Kalau dari hasil berjemur, saya berjemur hari ini, 3 minggu kemudian tuh yang saya jemurkan yang perolehan saya itu masih ada nanti ya. Masih ada di dalam badan kita. Jadi bisa dipakai nabung secara akumulatif ya dan tidak akan pernah nanti misal nggak kebanyakan berjemur ya tentu saja harus ada waktunya ya. Tentatif sebetulnya sih kalau misalnya jam 8 jam 9 pada kulit seperti Badian tuh mungkin 10 menit 15 menit juga sudah cukup ya, tidak usah lama. Dan memang tergantung juga luasnya permukaan tubuh yang terbuka. Memang teorinya harus 30% ke atas, tapi untuk wanita muslimah itu akan sulit dicapai, apalagi kalau rumahnya pinggir jalan yang ramai, di belakang tidak ada halaman untuk yang ada sinar matahari, bahkan bukan juga tidak punya matahari, tidak punya sinar matahari yang masuk, ya tidak usah lah naik harus ke atas genteng, tidak usah. Ya jadi buka saja yang kira-kira misalnya sampai sikut ya, sampai sikut 2 sikut ini. Kemudian kalau memungkinkan juga setengah betis itu lumayan lah, sudah 15% ya, itu terekspos. Jadi adalah walaupun tidak banyak daripada tidak sama sekali ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Jadi tidak ada ketentuan yang berlaku mutlak ya. Kalau kaidahnya kan kalau kebaikan tuh kalau kita tidak memperoleh bisa maksimal ya optimal atau bahkan yang minimal nggak apa-apa ya asal ada. Ya. Karena itu tadi kelemahannya vitamin D tidak bisa diperoleh dari makanan sehari-hari ya. Kalaupun misalnya ada makanan sehari-hari yang harus yang difortifikasi, misalnya terlalu susu yang difortifikasi, sereal yang difortifikasi, jadinya jatuhnya mahal bahkan dibanding kita menggunakan suplemen vitamin D-nya tersendiri ya. Demikian. Terima kasih. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih juga Budian. Ini masih banyak pertanyaannya sebetulnya, tapi saya kembalikan dulu ke panitia. Bagaimana panitia? Apakah masih bisa dijawab atau tadi Budian ada video lagi yang masih ingin diputarkan? Apakah masih memungkinkan? Saya kembalikan dulu ke panitia. Silakan Dok, boleh. Mungkin untuk videonya ya. Ya, silakan Budian. Saya memang terdiagnosis FLE.
fisik saya memang naik turun. Kadang saat kelelahan, kepanasan, atau hal lain yang membuat drop sesaat, badan mungkin terasa nyeri. Yang terpenting adalah saya tidak merasa menderita karena ini. Saya Binta dari Jogja. Saya berumur 35 tahun. Saya adalah seorang dokter dengan 3 orang putri. Saat ini saya sedang menjalani pendidikan di bagian psikiatri. Sekitar 10 tahun yang lalu, SLE saya menyerang di ginjal, yaitu nefritis lupus, kemudian di pembuluh darah berupa avaskular nekrosis, yang menyebabkan tulang panggul saya mengalami kematian, yaitu nekrosis. Dan saya harus berjalan di kursi roda selama kurang lebih 2 tahun. Selain itu, saya juga menderita APS, yaitu antiphospholipid syndrome, dan artritis. Nama saya Agit, saya suami sekaligus pendamping pedapus dari Binta. Binta istri saya terkena lupus yaitu 3 bulan setelah melahirkan anak pertama kami. Selama proses terapi yang panjang, saya mengenal SDF dari seminar dan buku-buku tentang lupus terbitan SDF. Saya ajak Binta buat bergabung dan kemudian kami berangkat ke Bandung. Di sana bukan hanya sharing dengan sesama teman-teman Odapus, tetapi juga dengan para pendamping Odapus. Buat saya, SLE ini adalah hadiah dan bekal pengingat untuk saya dari Tuhan, agar saya tidak beranjak jauh darinya. Saya bersyukur bertemu dengan SDF karena saya bisa sharing pengalaman, berbagi cerita positif, dan bahkan menemukan support system yang benar-benar saya butuhkan. SDF selama 17 tahun perjalanannya telah banyak membuat kegiatan dan program-program yang memberikan dukungan moral kepada bangsa Indonesia, khususnya sahabat-sahabat kita penyandang lupus dan juga low vision. Saya mengajak ayo bergabung dengan Syamsuddha Foundation. Kita bisa berbagi, peduli, dan juga memberikan arti kehidupan bagi orang lain. Karena kepedulian kita bisa jadi menyelamatkan orang lain. Your caring, save life. SDF ingin menjadi sebuah rumah, tempat belajar untuk tidak mudah patah dan tidak mudah menyerah, belajar untuk bisa memahami pesan Tuhan, dan kemudian menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Indah sekali saat semuanya bisa bersinergi dalam kebajikan, juga bersama para relawan yang mengikhlaskan diri untuk bisa membuat hidupnya lebih bermakna. SDF juga adalah sebuah tempat bagi orang biasa yang mau mengerjakan hal-hal yang luar biasa, termasuk meyakini janji Tuhan bahwa setiap penyakit akan ada obatnya. Dan di SDF telah dilakukan kegiatan alam untuk menjadi seorang terapi lupus yang sudah berbuah menjadi sebuah proyek. Kau terindah walau tak sempurna, kau berharga karena kau Dan ketika karya itu diapresiasi oleh berbagai pihak, itu juga merupakan sebuah janji Tuhan bahwa ketika kita melakukan apa yang seperti Tuhan inginkan, maka akan dibukakan dan dilapangkan jalan. Metamorfosa bagi Syamsuddha Foundation. Care for lupus, your caring saves lives. Let's light up the world with the ray of our heart. Kemakan semangat, never give up. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Ovi. Sehari-hari saya sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manokwari di Papua Barat. Salam sehat untuk seluruh warga
Samsi Duha Foundation. Saya telah menjadi bagian dari Samsi Duha Foundation sejak tahun 2002. Kenapa? Karena dengan saya mensupport seluruh kegiatan Samsi Duha Foundation, itu secara tidak langsung memberi kebahagiaan tersendiri buat saya. Terus berkarya dan terus bermanfaat, Samsi Duha Foundation. Salam sehat dari Bumi Kaswari di Manokwari, Papua Barat. Terima kasih Samsi Duha Foundation yang telah memberikan semua yang luar biasa kepada Indonesia. Terus bersinar lebih terang lagi bagi Indonesia untuk jauh lebih baik. Salam sehat. Oke. Semoga selalu sahabat Odapus dimanapun berada bisa mendapatkan mutiara di balik corona ini, bisa mendapatkan hikmah dan pembelajaran dari apa yang harus kita hadapi untuk menghadapi lupus maupun pandemi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih Bu Dian, terima kasih Dr. Ahmad atas seluruh penjelasannya. Semoga rekan-rekan semua tetap semangat, tetap ingat bahwa kita masih tetap harus waspada, jaga iman, jaga kesehatan, jaga imun, tetap waspada, jalankan prokes. Saya kembalikan ke panitia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.